Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tim 9 Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasinya terkini kita sudah bergabung dengan jurnalis NTV Gracia Adur dan juru kamera Andrianto langsung dari Kejaksaan Agung. Ya Gracia, selamat siang. Mungkin bisa diinformasikan kepada kami terkait dengan kehadiran dari Febri Adriansyah dan juga 3 orang lainnya. Apakah keseluruhannya sudah datang dalam pemeriksaan lanjutan pada hari ini? Ya baik Rian dan juga pemirsa, seharusnya Febri ini sudah dijadwalkan ulang sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tetapi ini sudah hampir 1,5 jam kami menunggu, tetapi masih belum ada konfirmasi terkait kehadiran ataupun kami juga belum melihat adanya kedatangan Febri Adriansyah dalam kasus ini untuk datang ke lokasi di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, tadi juga diinformasikan oleh Rudi Margono selaku Jamwas sendiri bahwa untuk pemeriksaan dari saksi Febri Adriansyah yang sebelumnya berada di Gedung Bundar Jaksa Agung di RI di sini, tetapi ini kemudian dialihkan ke gedung utama sehingga ini kami para jurnalis masih standby di depan gedung utama ini, Rian. Tetapi seharusnya masih tetap sesuai jadwal pemeriksaan bahwa ini agendanya merupakan pemeriksaan ulang. Mengapa begitu? Karena sebetulnya dari tim 9 Kejaksaan Agung ini sudah sempat menjadwalkan saksi Febri Adriansyah untuk hadir pada hari Rabu lalu, tetapi dengan alasan kesehatan maka dilakukan pemeriksaan ulang pada hari ini. Nah, fokus materinya ini adalah soal berkaitan soal sprindik baru yang telah terbit pada tanggal 20 Juli 2026. Dan ini merupakan sprindik baru yang dimana berkaitan soal kasus tindak pidana pencucian uang yang ini soal pelimpahan berkas perkara dan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh tim kepolisian beberapa waktu yang lalu, yaitu barang bukti 74 kg dan juga uang miliaran rupiah. Dan dalam sprindik yang baru ini, status Febri ini hadir sebagai saksi dalam kasus di sprindik yang baru kali ini. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan dari banyak pihak mengapa dikeluarkan sprindik yang baru. Tadi Rudi Margono, Jamwas ini menyampaikan beberapa poinnya. Yang pertama adalah untuk memastikan barang bukti yang telah digeledah ini akan menjadi bahan pertimbangan dari tim kejaksaan dan juga sebagai kepastian hukum seperti itu. Tetapi memang betul sempat ada kritikan dari para ahli hukum soal pelimpahan berkas yang sebelumnya dilakukan oleh Polri, kemudian ini dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi tadi dari Rudi Margono menyampaikan secara tegas bahwa hal ini bukan hal yang baru di Kejaksaan Agung karena sebelumnya pelimpahan berkas ini juga sempat dilakukan terkhusus pada kasus Asabri seperti itu, Rian dan juga pemirsa. Nah, yang tadi juga dipertegas sendiri oleh Jamwas ini mengatakan bahwa dalam perkara kasus Febri kali ini total ada 4 sprindik yang sudah diterbitkan. Yang pertama, sprindik pertama adalah soal PT Krakatau Steel, kemudian sprindik kedua tentang PT Asabri, dan ini yang statusnya sudah menjadi tersangka ini adalah sprindik soal kasus Asabri seperti itu, dan ini sudah disampaikan oleh Kapus Penkum beberapa waktu yang lalu. Tetapi untuk 3 sprindik yang lainnya, ini status Febri Adriansyah merupakan sebagai saksi. Nah, nanti kita akan tunggu bersama akan seperti apa. Kalau terkait tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Rian, apakah selain Febri ada juga saksi lain NH yang ini akan hadir atau tidak, ini yang juga kami juga masih belum tahu konfirmasinya, Rian. Kami juga masih menunggu kira-kira apakah nanti selain Febri dan juga saksi lainnya ini akan hadir atau tidak. Kita tunggu bersama, Rian. Ya, Gracia, seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, kalau pekan lalu atau mungkin tepatnya pada Rabu kemarin kan dari 4 saksi yang dihadirkan, hanya Febri Adriansyah dan juga NH yang memang tidak hadir. Dan NH ini menjadi salah satu saksi yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Kalau untuk hari ini sendiri, NH masih sama seperti sebelumnya, artinya masih belum ada pemberitahuan juga, atau seperti apa?
Ya, Rian, masih belum ada pemberitahuan juga dari tim Kejaksaan Agung tentang saksi NH ini apakah akan datang atau tidak. Tetapi yang jelas kami akan masih tetap menunggu di sini seperti apa kelanjutannya, apakah tetap hadir. Tetapi tadi beberapa para jurnalis ini juga sempat menanyakan kepada Jamwas, kira-kira kalau misalkan nanti semisal hari ini Febri maupun saksi lainnya ini masih saja tidak hadir dalam pemanggilan ulang hari ini, apa langkah selanjutnya dari Kejagung? Tadi Jamwas menyampaikan dengan tegas bahwa sesuai dengan pasal 28 ia mengatakan kemungkinan akan dilakukan jemput paksa tetapi dengan beberapa kali panggilan. Seperti itu, Rian. Ya mungkin Gracia kita agak bergeser sedikit terkait dengan nama-nama yang baru saja diumumkan memang beberapa waktu lalu dan juga terkait dengan pelantikan dari 5 orang anggota baru dari Kejaksaan Agung. Seperti di antaranya mungkin di sekitar 30 menit lalu ada Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simajuntak terkait dengan pelantikan tersebut bagaimana tanggapan Anda? Ya, tadi dari Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana tadi juga menyampaikan bahwa sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ini di gedung utama Kejaksaan Agung, tepatnya di lantai 2 kalau tidak salah, Rian. Ini tadi sempat dilakukan pelantikan terhadap 5 pemimpin baru. Di antaranya adalah Asep Nana Mulyana, ini dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung, kemudian Kuntadi sebagai Jampitsus, dan juga Rudi Margono sebagai Jamwas, Reda Mantovani sebagai Jamintel, dan Agus Sahat sebagai tim dari K9 Kejaksaan Agung, tim 9 dari Kejaksaan Agung maksud kami, Rian. Kami juga tadi sempat menanyakan apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin terhadap kelima pimpinan yang baru saja dilantik. Pesan-pesan tadi yang disampaikan kepada Jaksa Agung terhadap kelima orang ini adalah salah satunya adalah soal bagaimana kita dari tim Kejaksaan Agung yang baru-baru ini mendapatkan tantangan-tantangan baru, adanya beberapa kasus-kasus yang ini juga menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah soal kasus Febri ini. Ini tentu menjadi evaluasi tersendiri bagi Kejagung dan masih akan terus mengikuti segala proses hukum yang ada. Nanti kita akan pantau bersama. Semoga kelima orang ini yang sudah dilantik dapat mengemban tugasnya dengan baik, Rian. Baik, terima kasih Gracia Adur telah melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali.